Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di malam yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah ta'ala, di tempat yang Allah sebut sebagai bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Tatkala seseorang keluar rumah, pergi entah melaksanakan suatu pekerjaan, melaksanakan suatu tugas, dia bergelut dengan berbagai macam manusia. Dia bergelut dengan berbagai macam kondisi, ujian dan cobaan, perjalanan yang panjang, lelah, letih. Tapi ketika dia telah sampai di rumahnya, insyaallah, dia akan begitu tenang ketika rumah tersebut indah dan baik. Dia akan merasa nyaman, tentram, melepas semua lelah dan penatnya. Begitulah seorang hamba. Ketika dia keluar dari rumah Allah, mulailah dia sibuk dengan duniawinya. Mulailah dia sibuk dengan segala macam kehidupan yang ada. Dan itu wajar, karena manusia ini hidup di dunia. Kita nggak bisa lepas dari kehidupan dunia. Kita nggak bisa lepas dari berbagai macam kegiatan yang urusannya ada unsur duniawinya. Setiap kita pasti ada. Hiruk pikuk kehidupan dunia, segala macamnya penuh dengan segala macam bentuk kegalauan, kesibukan, lelah, letih, penat. Tapi tatkala dia kembali ke rumah Allah, Allahu Akbar, harusnya tempat yang paling membuat dia tenang adalah rumah Allah. Tempat yang paling membuat dia tentram, meluluhkan hatinya, melembutkan hatinya, menjadikan tempat tersebut, rumah Allah tersebut, pelepas penatnya. Allahu Akbar. Disitulah manusia akan merasa tentram. Disitulah, apalagi sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Ini keutamaan orang yang bermajlis di dalam masjid. Beda rasanya orang majlis di rumah, itu beda. Kajian, betul kajian, tapi ngadainnya bukan di masjid, ngadainnya di rumah, ngadainnya di kios, di restoran, ngadainnya di hotel. Beda, kata para ulama, beda. Karena dalam hadis ini disebutkan, wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul pada suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan para ulama sepakat yang namanya rumah Allah itu masjid. Ngapain mereka di rumah Allah? Yatluna kitab Allah. Mereka baca kitab Allah. Mereka baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Mereka belajar. Jadi bukan hanya sekadar baca Quran. Mereka mempelajari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka belajar. Tentang tauhidkah itu, tentang fikihkah itu, tentang termasuk di dalamnya hadis. Karena hadis ini juga wahyu dari Allah. Mereka belajar, wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar di antara mereka. Maka di situ disebutkan berkeutamanya, illa nazalat alaihimus sakinah. Di situ mereka akan mendapatkan, Allah akan
akan turunkan di tengah-tengah mereka ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah banjiri, Allah naungi mereka dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat menyelimuti mereka dengan sayap-sayap mereka. Semua malaikat punya sayap dan jumlahnya itu berbeda-beda. Setiap malaikat memiliki jumlah sayap yang berbeda-beda. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa semakin mulia seorang malaikat, semakin banyak sayap yang dimiliki olehnya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan absen nama orang-orang yang hadir. Si fulan di majelis taklim, si fulan di majelis taklim, si fulan di majelis taklim. Oh, masyaallah. Allah fulanah di majelis taklim. Itu keutamaan yang dijanjikan orang-orang yang duduk di masjid Allah, baca Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, semua yang berkaitan dengan agama dia belajar di masjid. Beda keutamaannya. Di kelas, Masya Allah, dapat pahala, dapat pahala. Di rumah, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Tapi di masjid punya keutamaan lebih. Oleh karenanya, Masya Allah, apalagi nanti mau deket Ramadan nih, wah, harus sering-sering kita berdiam diri di masjid, apalagi nanti 10 hari terakhir i'tikaf. Insyaallah Ramadan tinggal sebentar lagi, 29 atau 28 hari kita sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Rabbi, dulu para salaf itu mereka berdoa ketika sampai di Ramadan. Selesai Ramadan, mereka 6 bulan berdoa agar Allah terima amalan mereka di bulan Ramadan tersebut. Dan setelah 6 bulan atau 6 bulan sebelum Ramadan berikutnya, mereka doa minta sama Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Karena betapa banyak manusia yang Masya Allah telah mendahului kita. Semoga mereka dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, yang sebenarnya sudah nggak bisa lagi berRamadan bersama kita. Padahal mungkin Ramadan kemarin sahurnya sama kita, iktikafnya sama kita, sholat tarawihnya sama kita, berlebaran yang bersama kita. Namun lihatlah, mereka telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah ahibah, insyaallah kita akan coba lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Ta'zimul Ilm pada simpul yang ke-7, sebuah kitab agung dan mulia yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdillah Ibn Muhammad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Qala Syekh mengatakan di dalam kitabnya, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li'immatil muslimin, semoga Allah mengampuni beliau, mengampuni kedua orang tuanya dan mengampuni kaum muslimin. Al-Ma'kidus Sabi', simpul yang ke-7. Simpul yang ke-7. Al-mubadarah ila tahsili, hendaknya seseorang itu bersegera untuk belajar ilmu syar'i. Seseorang hendaknya bersegera. Al-mubadarah ila tahsili wa ghutinamu sinnas siba wasyabab, dan memanfaatkan umur belia dan masa muda. Ya, bersegera untuk mendapatkan ilmu syar'i dan memanfaatkan masa belia dan masa muda. Insyaallah dari judulnya untuk anak-anak muda dan anak-anak belia, tapi insyaallah nasihatnya umum, karena nanti akan dijelaskan di akhir tentang bagaimana nuntut ilmu itu nggak kenal umur, ya. Tapi nanti ini prospeknya adalah para penuntut ilmu, dan Syekh menasihati kita untuk segera memanfaatkan waktu yang kita miliki. Oleh karenanya di judulnya Anda bilang memanfaatkan umur untuk menuntut ilmu. Ini sebenarnya pokok dari pembahasan itu ini. Meskipun di sini Syekh menyebutkan memanfaatkan umur belia dan masa muda. Ayolah ahibah, Syekh menyebutkan di sini, fa innal umra zahratun. Umur seseorang itu laksana sekuntum bunga. Umur seseorang itu laksana sekuntum bunga. Ada apa dengan sekuntum bunga? Beliau katakan di sini, imma an tasira bisulukil ma'ali thamratan wa imma an tadbul. Sekuntum bunga itu
sebuah bunga itu bisa dia itu berkembang. Yang awalnya masih pucuk gitu ya, belum berkembang, belum mekar bunga itu. Nah, bunga ini ada dua kondisi. Yang pertama, dia bisa mekar, bahkan setelah mekar bisa menghasilkan buah yang baik. Ini kondisi yang pertama. Bunga yang awalnya kuncup itu bisa mekar, dan kalau sudah mekar bisa menghasilkan buah yang baik, menghasilkan sesuatu yang bagus. Bagaimana sekuntum bunga itu? Kalau yang bunga ini adalah bunga untuk buah, seperti apa? Durian ya, atau apa lagi? Ya bunga-bunga yang menghasilkan buah, maka setelah dia mekar nantinya akan menjadi buah. Kalaupun dia bukan bunga yang buah, maka setelah dia mekar akan menghasilkan nektar. Nektarnya yang nanti diambil oleh lebah dan akhirnya menjadi madu. Intinya bunga itu awalnya itu kuncup. Kemudian bunga ini bisa mekar, dan kalau sudah mekar akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, umur seseorang itu seperti itu. Ini kondisi yang pertama. Kapan kondisi seperti ini bisa terjadi? Ketika kita berikan perawatan dan treatment dengan baik. Kita punya umur, semua kita dikasih umur sama Allah. Kalau nggak dikasih umur, nggak mungkin bisa duduk di majelis ini. Semua kita punya umur, dikasih umur sama Allah. Tapi umur yang kita punya ini, sudahkah dia mekar merkah dengan indahnya, bahkan menghasilkan sesuatu yang baik? Karena ada caranya. Kata beliau, diberikan treatment yang baik, yang pas dan bagus. Kalau bunga-bunga yang ada di pepohonan itu sudah mekar, sudah mulai muncul, belum mekar, baru sudah mulai muncul, maka seorang petani akan berusaha. Diberikannya pupuk, diberikannya pestisida, kadang dikasih karung, dikasih jaring, supaya nggak rusak bunga-bunga tersebut, sehingga bunga tersebut bisa mekar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitu pula umur seseorang, tatkala dia treatment, dia jaga umur tersebut, dia manfaatkan, dia berikan ilmu di dalamnya, dia isi dengan kebaikan, maka umur tersebut akan berbunga, berkembang, mekar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu. Dan kondisi yang kedua, wa imma antadbul, dan bunga tadi itu bukan hanya bisa mekar, bahkan menghasilkan sesuatu yang baik, tapi bunga tersebut juga bisa layu. Kapan dia layu? Ketika tidak diperhatikan, ketika tidak dijaga dengan baik, dibiarkan begitu saja, ditelantarkan, sudah. Durian antum, kelengkeng gitu ya, kalau sudah mulai berkembang dibiarkan gitu saja, sudah nggak lama, apalagi ada sarang walet kayaknya deket sini, kalau kalong ya, ada apa lagi, sudah rusak. Ketika umur kita tidak kita jaga, kita tidak treatment, kita tidak berikan sesuatu yang baik pada umur tersebut, tidak dimanfaatkan, sudah siap-siap. Apalagi kita sekarang hidup di zaman fitnah, banyak sekali ujian dan cobaan yang merusak keimanan kita. Kita akan sulit untuk bertahan kalau kita tidak membentengi, menjaga, mentreatment umur yang kita punya. Wa inna mimma tuthmiru bihi dzarratul umr al-mubadara ila tahsilil ilm. Sesuatu yang bisa menjaga atau mentreatment umur kita itu agar menjadi sesuatu yang berbunga, bermekaran, menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang manis, buah-buah, menghasilkan sebuah yang baik, adalah dengan bersegera menuntut ilmu. Ini kata beliau, al-mubadarah ila tahsilil ilm. Kita harus bersegera untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan ilmu. Wa tarkul kasli wal ajzi, tinggalkan segala macam bentuk kelemahan dan rasa malas. Jauh-jauh dari yang namanya rasa malas dan rasa lemah. Waltinami sinnasiba wasyabab, dan memanfaatkan umur belia dan masa muda. Ya, kalau berbicara masa muda, singkat, padat, dan sudah lama hilang sepertinya.
Itu masa muda. Karena seseorang itu kenapa diperintahkan untuk bisa bersegera memanfaatkan masa muda? Karena ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba dalam kebaikan. Allah nggak perintahkan kita berlomba dalam hal duniawi, memperbanyak harta, memperbesar rumah, memperkaya diri, mempercantik hati, mempercantik apa istilahnya? Lahiriah diri, enggak. Bukan itu yang diminta sama Allah. Kita diminta untuk berlomba dalam kebaikan, memperbanyak anak, memperbanyak istri, enggak. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat. Semuanya insyaallah sudah hafal. Ini perintah dari Allah. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kita diminta sama Allah untuk berlomba dalam kebaikan. Karena tujuan hidup kita itu adalah kebaikan. Tidak ada sesuatu yang diminta oleh Allah untuk berlomba dan untuk bersegera kecuali dalam kebaikan. Sehingga seseorang itu di antara salah satu sifat yang terpuji adalah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak bersegera kecuali dalam kebaikan. Kalau dalam urusan yang kebaikan, maka kita harus bersegera. Tapi kalau bukan urusan kebaikan, maka kita dilarang untuk terburu-buru atau tergesa-gesa. Kemudian di sini Syekh membawakan sebuah bait syair yang indah. Beliau mengatakan, wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Masa muda itu hendaknya dijaga. Ala innal hadatsati la tadum. Karena yang namanya masa muda itu tidak akan pernah abadi. Insyaallah, alhamdulillah di antara kita ini ada sesepuh-sesepuh kita yang lebih tua dari kita, yang lebih senior dari kita. Coba tanyakan sama mereka. Kalau cerita masa muda, seru pokoknya. Seru banget. Baik cerita SMA atau cerita kuliah deh. Cerita waktu masa kuliah di kampus. Cerita masa SMA, mungkin cerita masa SMP, atau cerita masa kecil, masa SD. Dulu masih sering nyari belut di sawah, kalau habis bajak sawah bawa obor gitu ya, atau pakai pancingan ngurek-ngurek lubang gitu. Ini semua cerita itu masih ada. Kalau dikumpulkan, ngobrol, cerita bareng. Oh dulu di sana itu masih hutan, di sana itu rawa. Oh di situ, oh iya saya pernah main di situ, saya nongkrong di sana. Ceritanya seru. Dan itu masih terekam jelas dalam ingatan. Seolah-olah cerita ini baru terjadi tadi sore atau baru terjadi kemarin. Seolah-olah. Kalau diruntut ya sudah puluhan tahun yang lalu. Sesingkat itu kehidupan, sesingkat itu masa muda. Benar-benar singkat. Meskipun masih ada bayangannya dalam diri kita, kita masih tahu, masih ingat rasanya badan gagah. Zaman dulu masih ada sepeda ontel yang bisa dipakai. Wah, kita jalan berangkat sekolah nyeker, nggak pakai sepatu, sepatunya dilepas taruh sini sudah. Masih ingat gagahnya kita dahulu itu, masih ingat. Cerita-cerita itu masih ada tersimpan dalam diri kita. Tapi kalau ditanya berapa tahun yang lalu, udah bukan berapa tahun lagi, puluhan tahun yang lalu. Singkat ayolah, singkat. Dan hendaknya kita mengambil pelajaran dari ini semua. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau seorang imam besar yang beliau ini sejatinya telah memanfaatkan waktunya sedemikian rupa sehingga beliau bisa menjadi seorang imam, isi dengan ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Tidaklah aku umpamakan masa muda itu ibarat sebuah sesuatu yang diletakkan di lengannya, kemudian di lengan bajunya, kemudian nggak lama dia nggak sadar, dia turunkan tangannya, fasaqata, tiba-tiba sesuatu itu jatuh.
Dia ibaratkan umur seseorang itu seperti sesuatu benda yang dia letakkan di lengannya atau di kantongnya, terus tanpa sadar jatuh gitu saja, hilang. Seperti itu masa muda. Tahu-tahu sudah, tadinya SD, pingin SMP, pingin buru-buru pakai seragam warna biru, lewat warna biru. Wah, sudah SMP, pingin cepat-cepat warna abu-abu, katanya biar keren. Ganti pakai seragam abu-abu. Sudah abu-abu, wah, pengen cepat-cepat kuliah biar bisa pakai seragam bebas, katanya. Kuliah, udah kuliah pusing, banyak tugas, pengen cepat-cepat lulus supaya banyak duit bisa kerja, katanya. Ternyata sudah lulus kuliah nganggur, pusing, gak dapat kerja, stres. Tiba-tiba sudah nikah, tiba-tiba punya anak, tiba-tiba sudah tua, tiba-tiba punya cucu, tiba-tiba di rumah sakit, tiba-tiba sudah dikubur. Ya, sesingkat itu. Gak sadar kita. Sesuatu yang diletakkan di lengan baju kemudian jatuh dan hilang. Ini yang dimisah oleh Imam Ahmad rahimahullah berkaitan dengan umur kita. Oleh karenanya ya ahibba wa'lam, kata Syekh di sini, wal ilmu fi sinni syababi asra'a ila nafs. Kenapa kita harus bersegera di masa muda, di usia masih belia itu untuk belajar ilmu itu? Kenapa kita diperintahkan untuk bersegera? Karena kata beliau lebih cepat atau lebih mudah terserap oleh jiwa. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan akan lebih kuat terikat dan akan lebih nempel dengan jiwa. Ilmu kalau sudah dipelajari dari kita sejak belia, kita sejak muda, kita belajar ilmu tersebut, itu akan kuat dan akan lebih menempel. Contohnya, bagaimana abjad ABCD? Ada yang lupa di sini huruf ABCD? Dari sejak kita kecil kita itu belajar itu, dan itu nempel sampai kita saat ini. Itu ilmu yang kita pelajari dari kita kecil. Beda dengan ilmu anak kalau ditanya apa rumus Pitagoras, mungkin SMA kemarin baru belajar, tapi udah lupa, nggak ingat lagi. Tapi ilmu yang kita pelajari dari kecil itu menempel kuat. Apalagi kalau ilmu tersebut terus diulang, murojaah, wah, masya Allah, itu akan benar-benar kuat menempel. Kenapa kata para ulama kok bisa masa muda itu ilmu itu lebih gampang nyangkut dan lebih kuat nempelnya? Li faraghal qalbi minal mushkilat. Karena umur muda itu hatinya masih kosong dari berbagai macam problematika. Masih kecil, masih muda. Makanya kalau sekarang kalau ditanya, pengen balik lagi ke masa kecil. Kenapa? Pengen hidupnya itu main, nggak ada beban gitu. Nah, itu. Yang dipikir cuma pulang sekolah, main bola, sampai maghrib pulang mandi, ya kalau diomelin emaknya diomelin bentar, habis itu berangkat ngaji, udah itu masa kecil. Nggak mikir kerja, nggak mikir nafkah, nggak mikir ini, udah. Faragh qalbi minal mushkilat, hatinya masih kosong dari berbagai macam problematika. Fa innal qalba idza faragha minal mushkilat, karena hati ini kalau kosong dari segala macam problematika, safa, maka bersih hati ini, suci. Lebih bersih hati, lebih suci hati ini. Fa idza sara safiyan amkana an yu'alliqa bihi ma yanfa'uhu min al-ilm. Kalau hati sudah bersih dan suci, maka itu akan lebih memudahkan untuk ilmu yang bermanfaat tersimpan, terserap dalam hati orang tersebut. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan dengan sebuah pepatah yang mungkin semua kita sudah tahu dari sejak kita kecil, al-ilmu fi s-sighari kan-naqshi fil hajari. Menuntut ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ini semua kita tahu dengan peribahasa ini. Masa kecil kita kalau belajar seperti mengukir di atas batu. Para ulama menjelaskan tentang perkataan Imam Hasan Al-Basri ini, karena ada hal-hal yang perlu kita renungkan dan kita perlu bahas, dan ini dibahas oleh para ulama. Apa maksud dari permisalan ini? Di antara mereka ada yang mengatakan faqwatu baqa'il ilmi fis sighari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Ini pembahasan yang pertama. Tipe ulama yang membahas perkataan ini dilihat dari kadar kekuatan sesuatu yang diukir di atas batu. Di sini dikatakan bahwa kuatnya ilmu yang diukir tatkala masih kecil seperti sesuatu yang diukir di atas batu.
Bagaimana kita saksikan sekarang ini, Masya Allah, ukiran-ukiran sejak zaman entah ribuan tahun yang lalu atau mungkin puluhan ribuan tahun lalu, prasasti, sesuatu yang diukir di candi-candi, atau mungkin yang sudah keluar negeri, di sana ada apa istilahnya ya, yang gunung-gunung yang dipahat itu, yang dikatakan bahwa itu adalah dari kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang mereka kaum-kaum yang Allah berikan kekuatan untuk bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah mereka. Sampai sekarang masih ada, entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Sesuatu yang dipahat di atas batu itu kuat. Paten. Ini menurut pembahasan ulama, dari sisi pandangan ulama, dari sisi kekuatan sesuatu yang dipahat di atas batu. Tapi ada lagi ulama yang melihat dari sudut pandang yang lain. Mereka mengatakan, ya betul, nuntut ilmu di waktu kecil itu akan membekas kuat. Tapi lihat betapa sulitnya seseorang mengukir di atas batu. Jangan dikira kamu nuntut ilmu di waktu kecil itu juga butuh perjuangan, butuh effort, butuh sesuatu yang dicurahkan. Berapa banyak pukulan palu yang dihantamkan ke pahat untuk bisa mengukir sesuatu yang indah. Ini tatkala seseorang menuntut ilmu di masa kecil juga butuh perjuangan, butuh effort. Orang yang memanfaatkan masa mudanya untuk belajar bukan berarti gampang. Oleh karenanya kalau kita mau lihat lengkap bagaimana peribahasa oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ini, kan dikatakan menuntut ilmu di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, sedangkan menuntut ilmu di masa tua seperti melukis di atas air. Melukis di atas air itu mudah. Orang kalau sudah tua itu biasanya ya belajarnya itu enggak kayak anak kecil gitu, sampai nangis gitu belajarnya, kok kayaknya sulit gitu. Ibu-ibu biasa di rumah sampai ngomel-ngomel sama anak kecil itu ya belajar. Nggak segitunya, bapaknya itu kalau belajar ya biasa aja gitu. Nggak keras-keras banget belajarnya gitu kan. Tapi cepat hilangnya, seperti seorang melukis di atas air, mudah tapi cepat hilangnya. Sedangkan tatkala belajar di waktu masa muda, masa kecil, seperti mengukir di atas batu. Oleh karenanya faman ightanama syababahu nala irbah. Orang yang memanfaatkan masa mudanya, dia pasti akan mendapatkan ketajaman fikir atau mendapatkan keberuntungan. Wa hamida 'inda masyibihi surahu, dan ia akan dipuji nanti ketika dia sudah beranjak usianya, sudah mulai senja, dia akan dipuji atas hasil apa yang telah dilakukan saat masih muda. Orang itu biasanya kalau mudanya itu punya kiprah yang besar di tengah masyarakat, nanti tuanya dipandang beda. Tatkala seseorang mungkin mudanya hancur-hancuran segala macam, berantakan, tuanya nggak dianggap sama masyarakat, biasa aja. Bahkan na'udzubillah, mungkin mudanya dia begajulan, seorang penjahat dan segala macam, tuanya dia tobat sama Allah. Tapi masyarakat punya pandangan yang minus dari dia. Dia tetap gak dipandang sama masyarakat. Dia akan tetap dikucilkan sama masyarakat. Meskipun dia tobatnya tobatan nasuha. Tapi terkadang masih ada pandangan-pandangan negatif masyarakat. Itu dulunya kayak gitu. Masih ada. Oleh karena seseorang itu akan dipuji atas sesuatu yang dia perjuangkan tatkala masih mudanya. Oleh karenanya ya Allah, menuntut ilmu di waktu muda itu juga butuh perjuangan, nggak gampang juga, butuh effort. Sehingga para ulama mengatakan la yanalul ilmu birahatil jasad atau birahatil jism. Ilmu itu nggak akan pernah bisa didapat oleh seseorang dengan jiwa atau diri yang kerjanya cuma leha-leha, santai-santai doang, mustahil bisa dapat ilmu. Nggak ada orang yang tiba-tiba punya ilmu padahal kehidupannya santai-santai, nggak ada. Butuh perjuangan, butuh effort. Baik yang kecil, yang muda, yang tua, kalau belajar butuh sesuatu yang dikorbankan. Beliau mengatakan di sini adalah Syekh Salih mengatakan ala ightanim sinna shiba ya fata.
Hendaknya kalian itu memperhatikan masa muda, wahai para pemuda. Indal masyibi yahmadul qaumus sura. Karena nanti tuamu itu, engkau akan dipuji oleh kaummu dengan apa yang telah engkau lakukan dahulu ketika engkau masih muda. Gini ya, biasanya orang itu semakin dia tua, nasihatnya akan semakin diminati oleh masyarakat. Semakin dia bertambah usia, bertambah tua, bertambah matang usia, nasihat itu akan semakin dibutuhkan dari mereka. Bagaimana bapak-bapak sekalian, Masya Allah, punya anak, punya istri, nanti punya mantu, punya cucu, dan itu butuh ilmu untuk menasihati mereka itu semua. Kalau asal menasihati saja, maka nasihatnya akan tumpul, tidak tajam. Semakin tua seseorang itu, sejatinya semakin diminati ilmunya, semakin diminati nasihatnya. Oleh karenanya, ada bahasa di kita itu yang namanya sesepuh, tetua, gitu ya, tetua sesepuh. Makanya kan ada istilahnya jargon itu apa? Puh, ajarin dong puh, gitu ya. Aku masih pemula, gitu. Ajarin dong puh. Yang diminta untuk mengajarkan itu yang sepuh. Kenapa? Karena yang sepuh ini, kata Nabi Muhammad SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu berada bersama dengan orang-orang yang sepuh di antara kalian. Itu keberkahan. Bertaswif ini yang cuman nanti gampang-gampang itu dikatakan oleh Syekh, sehingga orang-orang yang taswif ini mereka akan naik perahu di antara lautan angan-angan. Isinya cuman hayalan, angan-angan, angan-angan. Isinya itu cita-cita, tapi nggak ada aksi. Sehingga dia akan terkatung-atung, atau istilahnya apa? Terapung-apung di tengah lautan harapan. Karena nggak ada aksi. Wa yashtaghilu bi ahlamil yaqthah. Dia akan tersibukkan dengan mimpi atau impian yang singkat. Kita tahu mimpi itu sebenarnya bukan dari awal tidur sampai akhir tidur mimpi itu. Mimpi itu tahapannya awal tidur. Nah, biasanya di situ tuh, dari mulai awal tidur menjelang kita masuk ke dalam tidur lelap, itulah fase mimpi. Atau dari kita tidur lelap menuju fase bangun. Nah, disitulah ada fase mimpi. Jadi bukan ketika kita tidur nyenyak terus kita mimpi, enggak. Sehingga mimpi itu singkat, meskipun rasanya lama, tapi sebenarnya sebentar. Itu arah dari kita mau dari tidur lelap ke arah mau bangun, itu fase mimpi. Sehingga disebutkan oleh Syekh di sini, jangan sampai tertipu dengan mimpi. Yang mimpi ini itu masanya singkat, bentar banget. Kalau dari kita lewat tidur mau bangun, mau sadar, nanti kalau kita sudah bangun, biasanya ada penyesalan. Ya elah, cuma mimpi. Nah, ini jangan sampai tertipu dengan mimpi-mimpi saja. Wa yuhadditsu nafsahu. Nah, ini sering terjadi. Banyak orang itu ngomong sama dirinya sendiri, annal ayyamal mustaqbalah satafrugu lahu minasyawagil. Tenang aja, besok insya Allah luang. Sekarang ini kan masanya produktif Ustaz, lagi bagus-bagusnya kerja, nantilah Ustaz. Masa pensiun nuntut ilmu Ustaz di majelis. Nanti Ustaz, anak ini lagi mau UN Ustaz, lagi mau ini Ustaz, lagi mau skripsi. Nanti Ustaz lah lulus kuliah Ustaz, baru nanti anak belajar datang majelis ilmu. Dia bilang kayak gitu, nanti Ustaz akan ada masanya luang waktu itu masa. Tenang aja Ustaz. Dia bukannya meluangkan waktu, tapi nunggu waktu luang. Padahal nuntut ilmu itu bukan nunggu waktu luang, tapi meluangkan waktu untuk nuntut ilmu. Sehingga kata beliau apa? Wa tasifu minal mukaddirati wal awai. Dia kira masa besok itu adalah masa yang akan kosong dari cobaan dan penghalang. Wahalal maghdhurah, tapi kenyataannya kata Syekh, kenyataannya adalah anna man kabirat sinnuhu kathurat syawaghiluhu.
Semakin dewasa seseorang, semakin banyak kesibukannya. Semakin dewasa seseorang, semakin bertambah umur seseorang, semakin sibuk. Dari mulai usia belia, masuk usia muda. Nah, masuk usia dewasa, tambah sibuk. Kalaupun nanti masa dewasanya sudah lewat, dia mulai masuk masa senja, kesibukannya longgar, lihat, wa'adumat qawadi'u, akan semakin banyak faktor-faktor yang menghalangi dia, ma'a dha'fil jism wa wahnil qawi wa wahnil quwa, dengan mulai bertambah lemahnya diri, berkurangnya kekuatan, semurat, mulai merasa gitu ya, boyoan gitu, mungkin waktunya luang, tapi mulai bertambah lemah dirinya. Semakin sedikit kekuatan yang dia miliki. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi real. Meskipun diri kita tuh sering bilang, nanti juga bisa, nanti juga luang. Tapi lihat, wahalal manzurah, kata beliau. Yang terjadi sejatinya adalah semakin bertambah umur seseorang, semakin besar gangguannya. Sudah pensiun, mau berangkat ngaji, cucunya nangis. Azan? Belum kan ya? Masih 5 menitan lagi, insyaallah. Ya. Ini yang terjadi adalah hibah. Oleh karenanya di sini dikatakan walan tudrakul ghayatul uzma bitalahhufi wat tarajji wat tamanni. Tujuan yang besar itu mustahil bisa digapai hanya sekedar dengan angan-angan belaka. Gak bisa. Apalagi masalah ilmu. Karena urusan ilmu ini urusan surga. Gak akan pernah bisa digapai dengan hanya sekedar angan-angan, harapan-harapan yang kosong tanpa ada action, tanpa ada aksi. Oleh karenanya ya Allah, di sini beliau menutup pembahasan yang ketujuh ini dengan sebuah statement. Wala yutawahham mimma sabaqa annal kabir la yata'allam. Ini statement penutup. Dari apa yang kita jelaskan dari awal sampai menjelang akhir ini, bukan maksudnya yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua itu nggak perlu lagi belajar, ya. Atau nggak bisa lagi belajar, enggak. Kita dari awal itu cerita tentang anak muda, memanfaatkan masa muda, masa belia untuk belajar. Tapi bukan berarti yang tua-tua itu nggak bisa lagi belajar. Bukan itu kata Syekh. Bukan itu kata beliau. Bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ta'allamu kibara. Banyak dari mereka yang belajar di masa tua. Banyak di antara mereka yang belajar masa tua. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diutus menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Ini sudah gimana ya, disebut muda ya masih muda, cuman udah gak muda-muda banget, sudah masuk usia, mulai beranjak ke usia senja. Karena kan Nabi bilang umur umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat, berarti kan sudah setengahnya lebih. Dan para sahabat Nabi banyak yang masuk Islam itu ketika sudah tua-tua. Bagaimana paman-paman Nabi Muhammad SAW sudah tua-tua, sudah jadi paman baru belajar. Sedangkan ponakannya saya sudah umur 40 tahun. Pamannya umur berapa? Coba kebayang gak? Sudah tua-tua, tapi mereka belajar. Mereka belajar. Di sini Syekh mengatakan, kalau mau melihat lebih detailnya lagi, ada di kitab Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm. Di situ diceritakan bagaimana para sahabat yang sudah tua-tua mereka semangat tetap belajar. Maka Anda bawakan sebuah kisah tentang sosok Al-Imam Ahmad rahimahullah, imamnya madhab Hambali. Lihatlah bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala ada rombongan para ulama yang datang ke Baghdad. Imam Ahmad sudah jadi ulama, sudah disebut sebagai imam. Ini sebutan imam, bukan imam sholat, imamnya kaum muslimin. Dapat gelar imam ini karena dia ulama,
Dan ulama yang sangat hebat dan sangat kuat ilmunya sehingga disebut sebagai imam. Beliau sudah jadi imam, sudah jadi ulama besar. Tapi tatkala ada para ulama yang datang ke Baghdad, ke kotanya Imam Ahmad rahimahullah, lihat ketika datang para ulama tersebut, ternyata Imam Ahmad rahimahullah bersegera mengambil pulpen dan kertasnya, bukunya, dan ikut berlalian bersama para pemuda. Dia lari di gang-gang untuk mengejar para ulama tersebut bersama para pemuda untuk bisa menuntut ilmu. Sehingga masyarakat yang ada di situ merasa heran, wahai Imam Ahmad, bukankah engkau seorang imam dan bukankah engkau sudah lanjut usia? Dikatakan bahwa Imam Ahmad saat itu sudah umur 70 tahun. Imam Ahmad saat itu sudah umur 70 tahun. Mau sampai kapan engkau akan seperti ini, wahai Imam Ahmad? Wajar dong masyarakat heran. Seorang imam besar, umurnya sudah 70 tahun, sudah lanjut usia, tapi ikut lari-lari sama anak-anak muda buat belajar. Ditanya sama masyarakat, mau sampai kapan Imam Ahmad kau seperti ini? Imam Ahmad mengatakan, minal mihbar ilal maqbarah. Sejak aku mulai mengenal tempat tinta, aku sudah mulai bisa belajar sampai nanti aku masuk liang kuburku. Itu baru aku berhenti belajar. Allahu Akbar. Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah, ulama besar, tapi sampai umurnya 70 tahun tetap belajar, tetap belajar. Contoh lagi satu terakhir sebelum anda tutup, Syekh Abdul Muhsin Al-Albani rahimahullah, hafizahullah wa rahimahullah. Ulama besar Saudi abad ini. Beliau mengatakan bahwa tidak sedikit dari para ulama besar yang mereka menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz di atas umur 60 tahun. Ustaz umur anda 50 tahun, Ustaz umur anda 40 tahun, bisa nggak sekarang selesai 30 juz? Bisa. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sendiri yang cerita, banyak dari para ulama besar yang mereka berhasil atau baru selesai hafalan Quran di atas 60 tahun. Dan beliau mengatakan, wa anna mimman atamma ba'da sittin. Aku juga termasuk yang menyelesaikan hafalan Al-Quranku setelah umur 60 tahun. Doa sama Allah, minta sama Allah agar kita diwafatkan setelah kita hafal 30 juz. Minta sama Allah. Dan usaha tentunya. Oleh karena itulah hebat, nuntut ilmu itu memang berat, apalagi sudah mulai masuk usia senja. Tapi kata beliau, faman qadira ala daf'iha an nafsihi adraka'in, yang bisa mencegah penghalang-penghalang tersebut, disingkirkan pelan-pelan dikit-dikit, maka pasti dia akan tetap dapat ilmu. Pasti akan dapat ilmu meskipun sudah masuk usia senja. Allah ta'ala bisawab ila ibad. Ini yang bisa anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahi, waktu isya kita itu masih belum maju juga, sehingga kita selesai sholat jam 8. Kalau harus kita tambah lagi kayaknya sepertinya nanti kemalaman ya. Insya Allah kalau nanti memang waktu isya sudah kembali normal, kita akan mulai lagi. Namun alhamdulillah untuk kalian kan sebulan 2 kali ketemu anak ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang salah kepada Allah ana mohon ampun, dan kepada bapak dan ibu sekalian ana mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.